Iya pakai nanti. Ya, hari ini saya bertemu lah dengan orang tua saya yang sudah lama kita bergaul sejak saya jadi aktivis di Purwakarta, kemudian jadi anggota DPRD Kabupaten, jadi wakil bupati, jadi bupati pertama dan kedua, yaitu Pak Kiai Haji Agung Bunyamin, yang hari ini beliau adalah Rois Surya PWNU Jawa Barat, Rois Surya PWNU Jawa Barat. Kalau Ahmad di Pusat. Kemudian didampingi oleh kedua kiainya dari Hatib ya, Hatib Surya dan Surya Tanpidya, serta ada etehnya, tercintanya Ibu Doktor. Yang paling utama adalah silaturahmi yang dilakukan karena saya sudah off jadi bupati sudah hampir 7 tahun hari ini. Kemudian kita menyampaikan beberapa pokok pikiran pemberdayaan, terutama saya ngomong begini tadi, NU di Jawa Timur itu berhasil tumbuh menjadi NU kultural bahkan liberal, melahirkan tokoh-tokoh bangsa yang cukup kuat di negara ini. Di Jawa Tengah juga hari ini banyak tokoh-tokoh NU muda dan tua karena berpikir liberalnya, kemudian tumbuh juga menjadi tokoh-tokoh yang berkiprah. Sehingga di Jawa Barat dengan NU yang khas, NU yang khas, NU yang khas ada dua kan, ada NU bergaya utara, ada NU bergaya Priangan. Ke depan mudah-mudahan juga bisa melahirkan banyak tokoh yang bisa mewarnai khasanah berpikir kebudayaan, berpikir ekonomi, sosial dan yang lainnya di Indonesia. Itu aja, karena kita adalah representasi dari orang Jawa Barat yang ingin banyak muncul lahir tokoh dari Apakah ada kaitannya dengan pencalonan Bapak mungkin di Jawa Barat Pak sebagai Pilkada Jabar ini, atau mungkin minta dukungan dari pihak NU Pak? Gini, kalau ingin maju menjadi kepala daerah, jangan suka minta dukungan sama NU, kan? Karena apa? Karena dukungan dari NU itu tidak penting. Yang penting itu kalau ke orang tua itu cukup minta doa. Karena yang diharapkan dari Kiai itu bukan dukungannya, tapi doanya. Itu kita butuhkan doa. Hari ini doanya baru sampai pada tingkat doa mudah-mudahan sehat, doa mudah-mudahan dan lancar, termasuk lancar mendampingi kasus Pinang. Ada yang lain? Yang akan nyalon pilkada juga nih? Ya, kan saya kan tidak boleh punya keinginan untuk mencalonkan. Karena yang mencalonkan itu Partai Gerindra. Ya kita tulis saja nanti Partai Gerindra yang mencalonkan. Tugas saya hari ini bukan ingin mencalonkan. Tugas saya hari ini adalah, saya katakan berulang-ulang, hidup harus ada manfaatnya bagi kepentingan masyarakat. Setiap hari berbuat kebaikan saja kesana. Sejauh ini Pak, dari partai sendiri seperti apa sih Pak? Ya, Sejauh ini dari partai kalau sendiri? nggak boleh ngintip-ngintip, kita ini kader. Kalau kader aja nunggu aja perintahnya kapan diperintahkan. Kalau prajurit itu kan ada di barak, kemudian nanti ada trompet, gitu kan? Nanti dia nggak, kalau sudah trompet ditiup ya pasti siap. Pak, tanggapan dari calon Rafi sama DJP Iya, setiap orang berhak untuk mencalonkan dan mencalonkan. Nanti kita harus mengapresiasi siapapun, termasuk Rafi dan DJ yang ingin mengadu bagi kepentingan masyarakat. Tidak ada problem, siapapun punya kesempatan. Mungkin ada nasihat Pak buat Rafi sama JJ seandainya maju sebagai pilkada di pilkada KBB Pak? Ya, nasihatnya nanti akan diberikan kalau sudah ada putusan dari Partai Gerindra. Ya, semangga mau dipakai nanya semangga. Satu lagi Pak, terkait katanya mau mengadvokasi untuk kasus Pina dan mau melaporkan salah satu saksi Aib kalau nggak salah. Itu yang kita sudah bukan mau ya, kita sudah mengadvokasi. Satu yang disebut mengadvokasi itu adalah memberikan rasa kepercayaan diri pada mereka untuk tidak memiliki rasa takut selama dia menang. Saya katakan sekali lagi adalah mengadvokasi untuk tidak memiliki rasa takut selama dia menang. Yang kedua adalah mengadvokasi manakala mereka punya kebutuhan-kebutuhan karena mereka meninggalkan pekerjaan, kehilangan pekerjaan. Tentunya harus ada perlindungan selama berkasus, selama beracara, agar kehidupan ekonomi dapur mereka tetap terjaga. Ongkos-ongkos kesana kemari tetap terjaga ini.
Kemudian yang berikutnya adalah kita kan sudah ingin menguji kebenaran mana sih yang benar itu. Apakah keluarga terpidana atau RT Pasren dan Abdul Kahfi anak. Maka diujilah, dilaporkan ke Mabes Polri. Yang berikutnya adalah mana yang benar, keluarga terpidana atau Peggy sama Dedi. Kalau terus-terusan debat kan nggak akan berujung. Ya sudah, nanti dilaporkan lagi ke Mabes Polri agar diuji kebenaran. Jadi saya termasuk yang mendorong untuk menguji setiap kebenaran pada lembaga yang punya otoritas untuk menguji. Itu bukan hanya di TV yang diujinya, karena tidak akan berubah nasib mereka. Pak, itu kasus pembunuhan apa anak-anak? Ya, saya kan bukan penyidik, tidak boleh saya ditanya begitu, ya kan? Ya, Dugaan. dugaannya dua-duanya mungkin, tapi mana yang lebih mendekati, saya nanti akan jawab pada saatnya, tapi tidak dulu sekarang. Dan usianya belum lihat Pak, ya, Pak. Apa itu? Yang paling usianya gimana? Kalau menurut saya gini loh, kasus Pina ini, pertama kita jangan dulu fokus melebar kemana-mana mencari siapa pembunuhnya, jangan dulu itu. Fokus kasus Pina itu yang pertama, buktikan dulu, kita buktikan secara bersama apakah terpidana itu salah atau tidak. Walaupun secara formal mereka sudah bersalah, secara formal, tetapi secara substansial ya mereka belum tentu bersalah gitu kan, karena mereka sampai hari ini masih kekeh bahwa mereka tidak melakukan. Itu pertama. Yang kedua, setelah mereka nanti bisa dilihat bahwa mereka bersalah atau tidak bersalah secara substansial, baru melangkah yang kedua. Ini pembunuhan apa bukan? Yang mulai lama itu. Sebenarnya kan tidak lama. Sebenarnya kan karena sudah ada putusan, ya kan, putusan pengadilan yang inkrah, bahkan terpidana dengan, kan, inisiatif dari, kalau pengakuannya kan itu, inisiatif dari pegawai lapas sudah melakukan gerasi. Secara formal kan mereka sudah mengakui salah formal loh. Tetapi pertanyaannya adalah orang yang kemampuan baca tulisnya terbatas melakukan gerasi ke bawah sama kakaknya jadi gerasi. Nah, kemudian melakukan gerasi tanpa pendampingan dari pengacara dan keluarganya, dilakukan secara diam-diam. Kenapa sih harus dilakukan? Itu jadi pertanyaan. Apalagi dilakukan oleh seorang ASN, kan menurut saya tidak boleh. Nah, untuk itu apa sih yang buat lama? Menurut saya tidak lama. Kita sabar dulu dong. Kan ini 8 tahun Pak. Sekarang kan kita belum setahun membahas ini, baru sekitar 2-3 bulan ya. Ya kita tunggu saja nanti bagaimana proses yang dilakukan oleh Mabes Polri terhadap pelaporan keluarga terpidana, dan nanti pelaporan keluarga terpidana yang pertama terhadap RT Pasren dan anaknya, nanti pelaporan terpidana keluarga terpidana terhadap AF dan D. Gitu. Ini yang harus cepat. Kalau ini harus cepat, konstruksinya bisa dilihat, maka kasus ini akan terbuka. Kalau saya katakan misalnya ternyata betul, saya katakan kalimatnya adalah ternyata betul kesaksiannya palsu, kan jadi bisa jadi pintu masuk dong untuk novum. Iya, makanya kan channel saya itu sebenarnya kan bukan pengacara. Channel saya itu sebenarnya mengumpulkan berbagai dokumen yang terdapat itu dalam sebuah rangkaian, karena kalau di media sosial dan di televisi kan ada temuan diperdebatkan, jadi lebih panjang minggunya daripada rangkaian ceritanya. Saya mencoba untuk kan 30 menit, 25 menit, kan akhirnya orang bisa membaca, oh begini. Ini kan tujuan saya itu. Setelah rangkaiannya tertuju, maka saya serahkan. Nih, Mabes Polri silakan lakukan penyelidikan. Ya. Oke, cukup. Mau nanya Pak Kiainya? Kamu gimana orang tua pemain bola?
di mata Bapak sendiri Pak Dede ini seperti apa sih Pak? Jadi Pak Dede proses jadi silaturahmi dan peduli kita. Tadi pengen jadi untuk pencalonan pilkada. Nanti itu. Jangan ya. Minta doanya agar disehatkan, diberkahkan, dimudahkan segala urusannya.